Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Sanskui, di mana kita sedang berada di acara ngopi, ngobrol PUBG bareng Sanskui. Anjay, mantap sekali, mantap. Kalau teman-teman udah ngeliat video yang ada di atas ini, yang gua kasih di atas, bahwa gua sudah ngomongin gimana sih prediksi gua terhadap Onyx di PMPL Semifinal 2020. Nah, di video kali ini gua bakal ngelanjutin lagi nih. Gua bakal ngomongin tim lain selain Onyx kan udah nih. Gua tinggal dua dong, tinggal Mob sama Bigetron. Nah, di video kali ini gua bakal ngomongin gimana sih peluang Morph menurut gua di SEA Final 2020. Apakah dia berpeluang untuk menjadi juara, atau bahkan tidak berpeluang sama sekali, atau cuma berpeluang untuk lolos ke World League. Kita akan bedah bagaimana peluang Morph di PMPL Grand Final SEA Final PMPL 2020. Gimana sih, bahasanya susah amat dah. Ya pokoknya itulah ya, kita akan bahas Mob. Oke. Kita akan bahas menurut data. Ya kayak Onyx tadi, gue udah punya centekan. Kita akan bahas menurut data. Kita berkaca dari turnamen-turnamen sebelum PMPL. Kenapa gue ambilnya turnamen? Kenapa bukan scrim? Ya scrim akan gue ambil juga, tapi nggak terlalu karena gue ngelihatnya ke turnamen. Soalnya kalau di scrim menurut gue, scrim itu kan latihan. Nah, latihan itu bisa aja sebuah tim di scrim itu mereka nyoba-nyoba strategi. Tapi tidak menerapkan strategi benerannya supaya nggak ketahuan. Nah, kalau di turnamen resmi, semua turnamen resmi ya. Kalau di turnamen, nah itu dia, mereka baru akan menerapkan strategi yang benerannya. Karena di turnamen kan ada prize-nya, di turnamen juga ada hadiahnya. Jadi kan di turnamen kan bener-bener ajangnya. Jadi gua akan melihat di turnamen sebelum SEA Final yang akan berlangsung tanggal 1 sampai tanggal 3 bulan Mei 2020 gitu. Jadi gua akan melihat Mob dulu di PMPL Regular Season 2020. Oh, sebelum masuk ke Regular Season, gua akan lihat dulu gimana penampilan Mob di DGL. Karena yang kita tahu, nama Mob langsung mencuat ke permukaan saat dia berhasil menjuarai DGL 2020, di mana dia berhasil jadi juara 1 dan juara 2-nya adalah Bigetron. Ya, seperti itu. Jadi gua bakal ngeliat dulu track record Mob di DGL. Di DGL penampilan Mob menurut gua kan nonton langsung ya di venue ya. Menurut gua Mob di DGL itu menggila. Menggilanya kenapa? Irangel bener-bener dibabat habis sama dia. Dan ya turnamen itu menurut gua BTR, ya seperti yang kita tahu BTR lambat panas. Dan itu kejadian di DGL itu kejadian bener-bener BTR-nya lambat panas, Mobnya udah menggila duluan. Semakin ke belakang BTR semakin panas, turnamennya semakin rame, tapi Mob udah keduluan menggila di awal. Di belakang juga tetap gila. Sampai akhirnya dia bisa menjadi juara. Menurut gua konsisten adalah kunci dari Mob di DGL. Walaupun di DGL itu cuma 2 hari, kalau nggak salah ya 2 hari, tapi mereka berhasil konsisten di 2 hari itu. Nah itu dia, itu adalah kunci Mob di DGL. Nah kalau masuk ke PMPL Regular Season, Mob yang konsisten di DGL tadi nggak gua lihat di PMPL Regular Season 2020, di mana Mob di awal-awal PMPL bahkan sempat kesulitan untuk mendapatkan winner chicken dinner. Kalau teman-teman masih ingat, di PMPL 2020 Mob itu sempat ditunggu-tunggu, bahkan sampai lama banget nggak chicken. Dia baru mendapatkan winner chicken dinner
di minggu kedua hari ketiga. Bayangin, harus ngelewatin 1 minggu dulu, masuk minggu kedua, bahkan harus ngelewatin 3 hari dulu, baru di hari ketiga Morph mendapatkan winner chicken dinner. Nah, terus kalau ngelihat di PMPL regular season juga, ya emang di awal-awal dia rada terseok-seok lah ya. Maksudnya rada, ya nggak terseok-seok juga sih, dia tetap di posisi atas, cuma nggak mendapatkan chicken gitu, kesulitan untuk mendapatkan chicken. Tapi dia sering berada di posisi ya bisa dikatakan ya 10 besar gitu, sering gitu. Sampai akhirnya dia berhasil berada di posisi nomor 5 di klasemen akhir regular season PMPL 2020, dan akhirnya dia lolos ke grand finalnya. Saat di grand final, nah ini dia di grand final baru gua ngeliat Morph. Di grand final Morph yang di DGL bisa menyaingi BTR, di grand final PMPL baru tuh kelihatan lagi kalau dia adalah tim yang bisa menyaingi BTR. Dia menunjukkan bahwa emang gua nih yang bisa nyaingin BTR tuh gua gitu. Itu baru terlihat di grand final PMPL. Kalau di regular season tuh kayak rada nggak kelihatan menurut gua gitu. Itu Morph. Nah, belakangan dari video-video yang gua tonton, interviewnya Bang Arab sama Morph, sama para roster Morph, itu mereka kadang masih suka miskomunikasi, masih suka beda pandangan. Nah, itu mungkin masih jadi masih jadi sebuah kendala di di tim Morph, karena ya mereka emang rosternya juga baru, bahkan kaptennya adalah orang yang baru. Jadi mungkin ini nih, terus landing spotnya juga baru kan, mereka ngikutin jeksinya landing spotnya, jadi ya mungkin masih harus ada penyesuaian lah. Tapi bahkan dengan roster-roster yang baru seperti ini pun mereka udah ngeri menurut gua. Jadi hanya perlu sering-sering main bareng lah menurut gua, hanya perlu sering-sering menyamakan pandangan. Kalau ya kan pemain-pemain Morph kan bilang kalau mereka masih suka beda pandangan. Nah, kalau pandangannya udah sama nih, beda pandangan pun udah gila maksud gua. Beda pandangan pun mainnya udah keren, udah goks gitu. Apalagi kalau satu pandangan tetap menatap ke depan gitu, akan lebih goks lagi, akan lebih gila lagi pasti. Itu dia Morph di regular season PMPL, dan dari video-video yang gua tonton saat Bang Arab nge-interview Morph. Nah, waktu di grand finalnya Morph itu udah menggila, dan akhirnya dia dapat posisi kedua menjadi penantang BTR. Bahkan BTR itu di grand final itu cuma berpeluang di balap sama Morph doang. BTR tuh di hari kedua deh kayak kalau nggak salah. Di hari kedua tuh udah nggak bisa dibalap, dan cuma Morph yang yang punya peluang untuk ngebalap BTR gitu. Kalau nggak di hari kedua, di hari ketiga gitu lah. Pokoknya cuma Morph yang punya peluang untuk ngebalap BTR. Nah, berbeda dengan Onyx, Morph ini kemarin bisa berkesempatan ikut scrim, SEA, dan ada idea-ideanya gitu. East Asia dan South Asia. Dan Morph di scrim kemarin di posisi 13. Oh ya, sebelum scrim kemarin Morph itu juga sempat ikut scrim SEA waktu PMPL regular season main. Itu ada kayak semacam showmatch scrim gitulah, showmatch sekali doang sih, satu round doang. Indonesia diwakili 4 tim, ada BTR, ada Morph, ada Alter Ego sama RRQ, di mana Morph berada di posisi 14. Yang paling bagus sih tetap BTR di posisi 4, Alter Ego posisi 11, RRQ posisi 8 waktu scrim yang waktu itu yang showmatch gitu, cuma satu kali main doang, satu round doang gitu. Nah, kita balik lagi ke scrim yang kemarin ya, yang scrim SEA versus South Asia yang ada India-Indianya. Morph berada di posisi 13. Menurut gua ini bukanlah posisi yang bagus untuk Morph, tapi ini juga nggak bisa jadi patokan, karena tadi kan gue bilang scrim itu menurut gue
tidak bisa menjadi patokan sih, karena Scream itu kan pasti gue yakin kemarin Morph juga nggak terlalu serius mainnya, kayak yang di beberapa video juga sudah beredar bahwa Scream kemarin bisa dikatakan katanya Scream terburuk gitu kan. Jadi ya teman-teman Morph mainnya cuma main-main, nggak cuma Morph juga sih, MBTR juga katanya cuma main-main di situ walaupun tetap jadi juara. Nah, jadi kalau di Scream kemarin Morph di posisi 13 itu menurut gua ya ada sih yang bisa dilihat, ternyata cara Morph main kayak gini ya. Mungkin itu yang lagi dipelajari sama mereka, yang lagi dipersiapkan sama mereka. Tapi itu nggak bisa jadi patokan menurut gua, karena gue yakin Morph tuh kayak nyimpen gitu, kayak rada-rada nyimpen. Kalau menurut gua Morph itu sering-sering nyimpen. Kayak di regular season tuh kayak kok beda Morph. Ternyata waktu di grand finalnya baru kelihatan gitu. Menurut gue sih kayaknya sih kayak gitu juga akan kejadian di SEA kali ini, di grand final SEA-nya. Nah, terus yang jadi masalah di Morph juga dari beberapa video yang gue tonton, ternyata Morph akan bermain terpisah, teman-teman. Jadi saat di grand final SEA besok yang tanggal 1 sampai tanggal 3, nggak semua pemain Morph berada di satu GH yang sama. 3 pemain Morph berada di GH-nya. Nah, 1 pemain lagi, Zabrol, itu berada di rumah, di kampung halaman di Palangkaraya. Karena ada satu dan lain hal, jadi dia harus pulang kampung dan dia akan main di Palangkaraya gitu. Ya kan mainnya juga secara online, jadi ya yang penting bisa masuk room, lu posisinya di mana, raganya di mana terserah, yang penting jiwanya ada di dalam room itu gitu. Jadi nggak bareng-bareng satu tim nggak apa-apa. Dan dari pernyataan dari manajernya Morph itu tidak terlalu jadi masalah karena tetap akan diatasi gitu. Ya dengan dengan kecanggihan sekarang lah ya, udah ada video call dan segala macam, untuk komunikasi jarak jauh ya sudah sangat mudah gitu. Tapi masalahnya ini kan komunikasi jarak jauh dan kita akan bermain game di mana gamenya adalah PUBG Mobile, yang PUBG Mobile itu kan 1 detik aja kelewat, 1 detik kayak kelewat gitu, lama gitu. 1 detik itu bisa merubah situasi 180 derajat. Jadi ya ini juga menurut gua akan jadi suatu kendala yang harus diatasi bener-bener sama Morph sih. Ya gitulah, itu sih kendala yang ternyata Morph punya kendala ini gitu loh. Itu juga yang akan membuat prediksi gua nantinya ini akan jadi pertimbangan gua gimana peluang Morph di SEA kali ini. Terus kalau ngomongin Morph di Scream kemarin, kata manajernya, Morph ini juga gak beda jauh sama Onyx. Beberapa landing spot mereka itu ada yang ngegangguin. Misalkan di Air Angel, di Gergopol Container, seperti yang kita tahu kan, Morph turun di situ dan itu ada yang ngeganggu katanya. Ada yang ngeganggu, ada tamu yang datang ke situ, yaitu Yangon Galacticos yang juga turun di situ. Nah, kalau landing spot yang di Miramarnya, dia ketemu sama Blacklist. Itu sih beberapa data-data yang berkaitan dengan Morph yang akan menjadi pertimbangan gua gimana peluang Morph untuk di PMPL SEA Final 2020. Nah, menurut gua Morph di SEA Final 2020 tetap akan tidak hanya menjadi tim yang berpeluang lolos. Kalau ngomongin peluang lolos, kalau gua Morph, gua yakin banget lah. Kalau ngomonginnya Morph, gue sangat yakin Morph akan lolos. Kalau ngomongin lolos, nah kalau ngomongin Morph, ini adalah peluangnya juara apa enggak gitu. Peluang yang bisa diomongin itu juara apa enggaknya. Kalau ngomonginnya lolosnya, itu udah pasti sih kalau kata gue. Ya nggak pasti juga ya, nggak ada sesuatu yang pasti lah di dunia ini. Tapi peluangnya gede kalau menurut gue. Morph untuk lolos itu ya 80-90% lah kalau dari 100% ya. Tapi untuk juara untuk juara Morph gua cuma berani ngasih 75-80% kalau gua untuk Morph juara. Tapi kalau untuk lolos 80-90% ya. Itu pandangan gua, ini bisa diperdebatkan karena gua hanyalah bocah yang sotoy. Gua hanyalah orang dari komunitas yang sotoy-sotoyan aja bikin beginian.
supaya apa namanya ya, mengisi hari-hari ya kan. Kalau teman-teman ada yang nggak setuju dengan gua, peluang mob buat lolos itu nggak segitu. Mob itu 100% pasti lolos. Nah, kalau ada fans yang mob yang kayak gitu, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar, dan kalau bisa disertai alasan kenapa mob lu anggap 100% lolos. Misalkan lu sotoy lu gak kayak gitu. Misalkan ngomong ke gua kayak gitu ya, lu sotoy lu. Kalau menurut gua mob itu lolos 100% karena mob punya landing spot yang baru, dan landing spot barunya ini nggak akan terprediksi oleh semuanya. Siapa tahu lu orang dalam mob ya kan, yang tahu kayak gitu, bisa tuh ditulis di kolom komentar. Menurut lu, misalkan lu gak setuju dengan gua, kenapa gak setujunya? Kalau misalkan setuju juga, setuju di bagian mananya, bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin itu aja video kali ini, prediksi gua terkait mob, gimana peluang mereka yang akan tampil di semifinal, peluang mereka untuk lolos, dan peluang mereka untuk juara. Segitu aja videonya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye bye.